Power of Self-Leadership, bangun diri sebelum memimpin. Halo teman-teman eksekutif muda, selamat datang di channel Unlimited Human Capital. Hari ini kita akan bahas topik penting, self-leadership. Sebelum kita bisa memimpin orang lain, kita harus lebih dulu bisa memimpin diri sendiri. Self-leadership adalah kemampuan untuk mengatur, mengarahkan, dan memotivasi diri agar selalu bertumbuh. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu sendiri, bagaimana mungkin mengatur tim? Kalau kita tidak bisa mengelola emosi sendiri, bagaimana bisa menginspirasi orang lain? Dengan self-leadership, maka kita dapat membangun kredibilitas pribadi, meningkatkan produktivitas, menjadi role model. Dalam dunia kerja yang penuh perubahan, self-leadership adalah fondasi utama. Self-leadership adalah seni memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Dengan begitu, self-leadership tidak hanya soal disiplin diri, tapi juga kesadaran dan rasa syukur pada kontribusi diri maupun orang lain. Stephen Covey bilang, "Private victory precedes public victory." Kemenangan pribadi selalu datang sebelum kemenangan publik. Artinya, kesuksesan yang terlihat di depan orang banyak, public victory, seperti prestasi karir, jabatan, kepemimpinan, atau pengakuan, hanya bisa dicapai jika kita lebih dulu memenangkan pertempuran batin, private victory, yaitu mengelola diri, membentuk kebiasaan positif, dan membangun integritas. Quote Covey sangat relevan karena A. Private victory equals self-leadership. Saat kita mampu mengatur waktu, energi, emosi, dan fokus, itu adalah bentuk kemenangan pribadi. Inilah pondasi dari self-leadership. B. Public victory equals leadership. Baru setelah itu kita bisa menginspirasi, memberi contoh, dan memimpin orang lain. Pemimpin yang gagal memimpin dirinya, tidak konsisten, tidak disiplin, emosional, tidak akan pernah dipercaya timnya. C. Kredibilitas. Dibangun dari dalam. Self-leadership menghasilkan keaslian, authenticity. Tim atau kolega akan mengikuti seseorang yang walk the talk, bukan hanya pintar memberi perintah. Ada 3 pilar self-leadership yang erat kaitannya dengan profesionalitas kerja. 1. Self-awareness. Kenali kekuatan dan kelemahan. Self-awareness berarti kita punya kesadaran penuh atas diri. Apa yang kita kuasai, di mana kita masih kurang, apa yang memotivasi kita, dan bagaimana perilaku kita memengaruhi orang lain. Bagaimana kaitannya dengan profesionalitas kerja? Profesional sejati tidak hanya jago bekerja, tapi juga tahu kapan harus meminta bantuan atau kolaborasi. Kesadaran diri membuat kita rendah hati, mau belajar, dan terbuka menerima feedback. Dengan tahu kekuatan, kita bisa memaksimalkan kontribusi. Dengan tahu kelemahan, kita bisa meminimalisir risiko. Contoh, seorang manajer sadar dirinya kuat dalam strategi, tetapi lemah di detail teknis. Maka ia melibatkan tim teknis lebih dalam dan tetap fokus pada peran besarnya. 2. Self-management. Kendalikan emosi, energi, dan fokus. Self-management adalah kemampuan mengendalikan diri di bawah tekanan, menjaga emosi tetap stabil, mengelola waktu, serta menjaga energi fisik dan mental. Bagaimana kaitannya dengan profesionalitas kerja? Profesional tidak boleh mudah terbawa emosi, apalagi dalam rapat atau menghadapi klien. Manajemen energi berarti tahu kapan harus gaspol dan kapan harus istirahat, sehingga performa tetap prima. Fokus membuat kita disiplin terhadap prioritas, bukan sekadar sibuk. Contoh, seorang eksekutif muda menghadapi deadline besar. Ia bisa saja panik, tapi dengan self-management, ia menyusun timeline, mendelegasikan tugas, dan tetap menjaga komunikasi positif dengan tim. 3. Self-motivation. Temukan alasan pribadi untuk terus berkembang. Self-motivation adalah dorongan internal untuk bertumbuh, bukan hanya menunggu arahan atasan atau iming-iming bonus.
berikut kaitannya dengan profesionalitas kerja. Profesional yang punya self-motivation selalu terlihat proaktif, bukan reaktif. Mereka tidak hanya bekerja untuk gaji, tapi juga untuk nilai, makna, dan kontribusi. Orang dengan motivasi diri kuat lebih tahan banting menghadapi perubahan karena motivasinya datang dari dalam, bukan dari luar. Contoh, seorang staf junior yang termotivasi akan mencari kursus online, mentoring, atau proyek baru, meskipun tidak diminta. Hasilnya, ia lebih cepat naik level. Ketiga pilar ini saling melengkapi. Self-awareness membuat kita mengenali titik awal. Self-management memastikan kita tidak tergelincir di tengah jalan. Self-motivation menjaga kita untuk terus maju sampai tujuan tercapai. Inilah inti self-leadership. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri dengan sadar, teratur, dan bersemangat, otomatis orang lain akan melihat kita sebagai sosok profesional yang layak dipercaya dan diikuti. Bagaimana mengimplementasikan self-leadership dalam kegiatan kita sehari-hari? Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan, mulai dari rutinitas kecil. Kelola prioritas dengan Eisenhower Matrix. Lakukan refleksi harian. Contoh-contoh berikut dapat dipertimbangkan. Profesional muda, mulai dari kebiasaan membaca 10 menit per hari, berkembang jadi pemimpin dengan wawasan luas. Manajer tim, konsisten memberi apresiasi kecil pada anggota tim, membangun budaya kerja positif, performa tim meningkat. Eksekutif senior, disiplin mengevaluasi diri tiap minggu, membuat keputusan lebih bijak dalam memimpin organisasi. Jadi teman-teman, sebelum bermimpi jadi CEO atau direktur, pastikan kita sudah bisa memimpin diri sendiri. Karena tanpa self-leadership, leadership hanyalah titel kosong. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share, supaya makin banyak eksekutif muda yang bisa belajar bareng kita di channel Unlimited Human Capital.